Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man ihtada bihudah wattaba atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala mulai malam ini, Senin malam Selasa, kita akan mengkaji salah satu risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah Aqidatus Salaf, Aqidah Ahlul Hadis. Kita akan mengkaji risalah yang ditulis oleh seorang ulama Ahlus Sunnah, yaitu Al-Imam Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Beliau memiliki sebuah risalah penting yang berjudul Aqidatu Abdul Ghani Al-Maqdisi, atau tercetak dengan judul Al-Iqtisad fil I'tiqad. Insyaallah ta'ala mulai malam ini kita akan mengkaji kitab ini sebagai ganti dari apa yang disampaikan sebelumnya oleh Ustadz Lutfi Setiawan, karena beliau harus kembali ke Madinah. Ya, alhamdulillah antum sudah belajar dari beliau akidah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Sebenarnya lebih bagus beliau untuk melanjutkan, tapi beliau masih melanjutkan belajarnya di Madinah. Oleh karenanya insyaallah ta'ala kita akan mengkaji risalah yang lain, yaitu risalah Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Mengkaji tentang masalah akidah sangat penting sekali bagi kita, terutama bagi para penuntut ilmu. Lebih-lebih kita sekarang di zaman yang penuh dengan fitnah, badai fitnah, goncangan fitnah dalam masalah akidah pada zaman kita sekarang begitu dahsyat. Maka wajib bagi para penuntut ilmu untuk mengokohkan akidahnya di atas akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Aqidatus Salaf Ashabul Hadis. Karena akidah adalah pondasi. Ibarat sebuah bangunan, suatu bangunan itu tidak akan kokoh kalau pondasinya rapuh. Idza mal aslu ghairu zakin fama tazku madad dahril furu'u. Jika sebuah bangunan itu landasannya rapuh, maka selama-lamanya bangunan itu nggak akan kokoh. Demikian juga akidah. Agama ini tidak akan kuat kalau pondasinya rapuh. Karena akidah ini adalah akar. Akidah ini adalah pondasi. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ibrahim ayat 24, di mana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang tauhid, tentang akidah. Kata Allah Subhanahu wa taala, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama'. Tidakkah kamu memperhatikan
bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuat sebuah perumpamaan. Allah sering membuat perumpamaan-perumpamaan agar kita lebih memahaminya. Allah Subhanahu wa taala membuat sebuah perumpamaan kalimatan thayyibatan, kalimat thayyibah, yakni kalimat tauhid, la ilaha illallah. Diperumpamakan oleh Allah kasyajaratin thayyibah, seperti pohon yang kokoh. Dalam sebuah riwayat Bukhari Muslim ditafsirkan yang dimaksud dengan pohon yang kokoh, pohon yang kuat adalah pohon kurma. Ini salah satu pohon yang sangat kuat. Asluha sabitun wa far'uha fis sama. Akarnya, akar pohon tersebut sabit, kuat. Wa far'uha fis sama, dan tangkainya menjulang tinggi. Tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idzni rabbi. Dia membuahkan buah-buahan ya setiap waktunya. Dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang akidah itu seperti apa? Pohon di mana akarnya harus kuat. Kalau pengen ya tangkainya menjulang tinggi, kalau pengen berbuah, maka ya akarnya harus kuat. Karena kalau nggak kuat, pohon tersebut tidak akan bisa hidup, tidak akan subur. Begitupun dengan agama ini. Agama ini tidak akan subur ya kalau akidah seorang rapuh. Makanya hendaknya bagi kita untuk memperhatikan, bersemangat mempelajari akidah. Lebih-lebih pada zaman kita sekarang begitu banyak fitnah-fitnah, penyimpangan-penyimpangan dalam masalah akidah. Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam wasiat terakhirnya, wasiat perpisahannya, innahu may ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya orang yang hidup setelahku nanti, dia akan melihat perselisihan yang banyak. Begitu juga Nabi SAW pernah bersabda, sataftariku hadhil ummah ala salasin wa sab'ina firqah. Umatku ini akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Ya. Maka seorang muslim ya, lebih-lebih para penuntut ilmu harus bersemangat mempelajari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, lebih bersemangat daripada dia makan dan minum. Karena makan dan minum adalah untuk kehidupan badannya, jasadnya. Dan ilmu, terutama ilmu akidah, adalah untuk ya kehidupan hatinya. Al-Imam Al-Mubajjal Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, hajatun nasi ilal ilmi asyaddu min hajatihim ila ta'ami wasyarab. Kebutuhan manusia kepada ilmu lebih penting daripada kebutuhan mereka kepada makan dan minum. Ya, karena kalau makan dan minum ini untuk kehidupan jasad, badan kita. Tapi ilmu adalah untuk kehidupan hati kita, ruh kita, jiwa kita, yang akan mengantarkan kepada kita menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya bagi kita menjadi bagian golongan-golongan yang tegar di atas akidah salaf ashabul hadis. La tazalu ta'ifatum min ummati zahirina 'alal haqq la yadhurruhum man khadhalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullah wa hum zahiruna 'alan nas. Ya, akan senantiasa ada segolongan dari umatku ini yang tetap tegar di atas kebenaran. Tidak membahayakan mereka orang yang menyelisih mereka, orang yang memusuhi mereka, sampai datang keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bagaimana caranya supaya kita ini bisa kokoh dan terus tegar istiqamah di atas akidah salaf ashabul hadis,
lebih-lebih ya pada zaman fitnah yang begitu dahsyat pada zaman kita sekarang ini, ada beberapa kiat agar kita kokoh di atas akidah salaf ashabul hadis. Ya. Dan untuk lebih rincinya antum bisa baca sebuah risalah yang ditulis oleh Syekhuna Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad. Beliau punya buku Sabatu Aqidatis Salaf, kokohnya akidah salafus salih. Ya, beliau menyampaikan beberapa poin, ya, kiat-kiat tentang kokohnya akidah salaf. Di antaranya, yang pertama, ilmu. Kita harus semangat mempelajari apa? Ilmu akidah. Ya, membaca Al-Quran dan Sunnah serta kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama. Ya, di antaranya adalah kitab yang akan kita kaji ini, yaitu kitab Aqidatul Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi, atau dengan judul Al-Iqtisad fil I'tiqad, atau kitab-kitab yang lainnya yang ditulis oleh para ulama dari masa ke masa. Ya, yang intinya adalah menyampaikan tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidatus salaf ashabul hadis. Ya, akidah yang dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah. Ya, karena barang siapa yang berpegang teguh dengan akidah Al-Quran dan Sunnah, maka dia akan selamat. Ya, sebaliknya, siapa yang meninggalkan akidah Al-Quran dan Sunnah, akidatus salaf ashabul hadis, maka dia akan tersesat. Nabi bersabda, taraktu fikum amrain lan tadhillu in i'tasamtum bihima, kitaballahi wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kalian dua hal. Kalian tidak akan tersesat selama-lamanya jika kalian berpegang teguh dengannya, yaitu kitabullah Al-Quran, dan yang kedua adalah sunnahku. Kalau kita ingin kokoh di atas Al-Quran, di atas akidah salaf ashabul hadis, maka hendaknya bagi kita untuk terus bersemangat mempelajari ya Al-Quran dan hadis, ya, terutama kitab-kitab akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, agar kita diberi keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena barang siapa yang meninggalkan Al-Quran dan Sunnah, maka dia akan tersesat. Man faraqad dalil dhallas sabil. Kata Syekhul Islam Taimiyah, siapa yang meninggalkan dalil, maka dia akan tersesat jalan. Ya, maka hendaknya bagi kita untuk bersemangat mempelajari ilmu akidah ini. Dan sering saya sampaikan, ada 3 jenis bidang ilmu agama yang harus menjadi prioritas kita dalam belajar ilmu agama. Ya, pelajaran atau ilmu itu banyak sekali. Seperti kata Salman Al-Farisi, al-ilmu kathir wal umru qasir. Ilmu itu banyak, sedangkan usia kita terbatas. Maka prioritaskan, dahulukan, pentingkan ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk akhiratmu. Itu pesan beliau. Dan ilmu yang harus menjadi prioritas kita dalam agama ini ada 3. Ya, semua ilmu penting, tapi ada 3 yang paling penting yang harus menjadi prioritas kita. Yang pertama adalah ilmu akidah, ilmu tauhid. Karena ini adalah asas, ini pondasi. Ya, ini adalah ya sumber kebahagiaan seorang hamba di dunia dan di akhiratnya. Yang kedua adalah ilmu fikih, agar kita bisa beribadah kepada Allah dengan benar. Ya, agar kita bisa beribadah kepada Allah dengan benar, mulai dari taharah, salat, puasa, zakat, haji, kitabun nikah, kitabul buyu, ya, dan seterusnya. Ini penting agar kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar, salat dengan benar, puasa dengan benar, ya, haji dengan benar, nikah dengan benar, jual beli dengan benar. Yang ketiga adalah ilmu tentang adab, akhlak, tazkiyatun nufus. Ya, ini ilmu yang harus menjadi prioritas juga bagi ya kita,
terutama bagi para penuntut ilmu, agar kita bermuamalah dengan manusia dengan benar. Karena agama Islam bukan hanya mengajarkan hubungan antara seorang hamba dengan Allah saja, tapi juga mengajarkan bagaimana kita berhubungan dengan baik sesama antar manusia. Hablum minallah wa hablum minan nas. Taib. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah ditanya tentang amalan apa wahai Rasulullah yang paling banyak memasukkan manusia ke surga. Jawaban beliau apa? Taqwallah wa husnul huluk. Takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Yang kedua, ayyuhal ikhwah, agar kita kokoh di atas aqidatus salaf ashabil hadis, hendaknya bagi kita untuk terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan bergantung kepada diri kita. Jangan menganggap bahwa diri kita orang yang kokoh, tidak akan tersesat selama-lamanya. Ya, tetapi hendaknya bagi kita merasa bahwa kita sangat butuh kepada pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sangat butuh kepada ketegaran, istiqamah, kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, perbanyak doa, Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai Zat yang membolak-balik hati, ya, tetapkanlah hatiku di atas ketaatan kepadamu. Jangan pernah mengandalkan pada diri kita, merasa bahwa diri kita kuat, hebat, kokoh, ya, akidahnya, manhajnya tidak akan tersesat, tidak akan menyimpang. Jangan. Betapa banyak orang-orang yang dahulunya berada di atas aqidatus salaf ashabul hadis, bahkan mereka menjadi para ulama, kemudian mereka berguguran di tengah jalan, mereka tersesat. Ya, Imran bin Hittan dahulu seorang ulama ahlus sunnah, kemudian berubah menjadi seorang khawarij. Seorang khawarij. Abdullah Al-Qasimi, dia memiliki karya-karya tulis yang membantah Syiah, liberal dan sebagainya. Ya, sehingga dipuji para ulama kitab-kitabnya. Bahkan ada yang menjuluki beliau sebagai Syekhul Islam pada abadnya. Namun, di akhir hayatnya dia menjadi seorang ateis. Seorang ateis. Maka seorang muslim tidak boleh bergantung pada dirinya, tetapi dia senantiasa dan selalu memohon taufik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, memohon, merengek agar Allah memberikan keistiqomahan kepadanya. Ibnul Mubarak pernah datang kepada Ibrahim bin Adham dan mengatakan, "Ya Ibrahim, ud'ullaha an yumitana ala tauhid." Wahai Ibrahim, Ibnu Adham, seorang ulama yang zuhud, yang saleh, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, doakan kami agar kami dimatikan di atas tauhid. Ya, maka seorang hamba senantiasa berdoa. Kalau saja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, walaula an thabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim. Seandainya bukan kami wahai Muhammad yang menetapkan engkau, meneguhkan engkau, niscaya engkau akan apa? Condong kepada mereka. Nabi Muhammad saja kalau bukan karena pertolongan Allah, bukan karena keteguhan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan apa? Condong kepada orang-orang kafir. Lantas bagaimana dengan kita semuanya? Maka hendaknya kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya kita diberi keistiqomahan. Ya. Baik. Yang ketiga, ayyuhal ikhwah, di antara kiat agar kita kokoh di atas akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah hendaknya bagi kita untuk menghindari debat kusir.
Ya, jangan habiskan waktu kita dengan debat-debat yang tidak ada gunanya. Ya, terutama di dunia media sosial. Ya, debat kusir, ya, di dunia media sosial, di Facebook, di website dan sebagainya. Ya, hindari debat-debat apalagi dengan orang-orang yang majahil, orang-orang yang tidak diketahui ya bahwa mereka menginginkan kebenaran. Jangan habiskan waktu kita untuk meladeni orang-orang yang tidak menginginkan kebenaran. Ya, waktu kita terlalu mahal untuk kita habiskan untuk hal-hal yang tidak ada gunanya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yakni. Termasuk kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya kita ya berdebat dengan debat kusir. Cukuplah bagi kita merasa tentram dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan pemahaman salaful ummah. Ya, jangan kemudian ya menghabiskan waktu kita dengan debat-debat yang tidak ada gunanya. Umar bin Abdul Aziz pernah mengatakan, "Man ja'ala dinahu ya urdatan lil husumat aksarat tanakkul." Barang siapa yang menjadikan agamanya sebagai ajang perdebatan, maka dia akan sering berpindah-pindah. Sering berpindah-pindah, nggak mantap. Ya. Pernah ada seorang datang kepada Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Seraya mengatakan, "Wahai Imam, aku ingin berdebat denganmu. Jika aku kalah, aku akan mengikutimu." Kata Imam Malik, "Kalau aku yang kalah, kalau kamu yang kalah, kamu mengikuti pendapatku." Lalu kata Imam Malik, "Bagaimana kalau ada orang ketiga yang bisa mengalahkan kita berdua?" Ya udah, kita ikuti dia. Maka kata Imam Malik, ya, kata Imam Malik rahimahullahu ta'ala, ya, "Afakullama ja'ana rajulun ajdalu min rajulin tarakna ma ja'a bihi Jibrilu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Apakah setiap kali datang kepada kita seorang yang lebih pandai bersilat lidah, pintar ngomong, terus kita tinggalkan apa yang diwahyukan oleh Jibril kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya. Jadi jangan habiskan waktu kita untuk debat. Ini kadang-kadang sebagian anak-anak muda ya senang untuk masuk dalam dunia persilatan di media sosial, ya, apalagi dibumbui dengan kata-kata yang kasar, ya, saling menjelekkan dan menjatuhkan. Bukan seperti itu ya cara dalam beragama, ya. Nah, justru perdebatan-perdebatan seperti itu hanya akan mengotori hati kita dan merusak ya persatuan di antara kita. Dan di antara kiat agar kita kokoh di atas akidah as-salaf ashabul hadis adalah ya hendaknya bagi kita berpegang teguh dengan sumber beragama, yaitu Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaful ummah, dan menghindari sumber-sumber beragama yang menyimpang, seperti ilmu filsafat, seperti logika, seperti mimpi, seperti hadis-hadis palsu, seperti perasaan. Hendaknya bagi seorang hamba berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah agar dia selamat. Ya, kata Imam Malik rahimahullah, "As-sunnatu kasafinati ruh, man rakibaha naja, wa man lam yarkabha gharik." Ya, sunnah itu bagaikan perahunya Nabi Nuh. Siapa yang menaikinya dia akan selamat, dan siapa yang tidak menaikinya maka dia akan tenggelam. Kalau kita ingin ya selamat, ikuti Al-Quran dan Sunnah. Jangan ikuti cara-cara beragama, sumber-sumber beragama yang menyimpang. Sebagian orang beragama dengan filsafat,
ilmu kalam, ya, sehingga apa? Tersesat. Ilmu kalam itu akan menjadikan seorang apa? Tersesat. Kata Imam Syafi'i, al-ilmu bil kalami jahlun, wal jahlu bil kalami ilmun. Ilmu, mempelajari ilmu filsafat itu adalah suatu kebodohan. Dan bodoh dengan ilmu filsafat adalah suatu ilmu. Dan sebagian ulama mengatakan, siapa yang ingin membela Islam dengan filsafat, perumpamaannya seperti orang yang ingin mencuci pakaiannya tapi dengan air kencing. Bukan malah membuatnya harum, bersih, tetapi malah apa? Ngotori. Ya. Nah, begitu juga seperti orang-orang liberal, ya, dan sebagainya yang ingin membela Islam tapi dengan filsafat, pada hakikatnya mereka bukan membela Islam, tetapi justru malah merusak dan menghancurkan Islam. Atau beragama dengan akal. Akal bukan sumber beragama. Ya, akal itu hanya sekedar alat untuk berpikir. Maka tidak boleh bagi kita untuk berlebih-lebihan terhadap akal, menjadikan akal sebagai sumber beragama, sehingga menolak Al-Quran dan Sunnah dengan akal. Ya, sebagaimana kita juga tidak boleh merendahkan akal. Jadi kita bersikap apa? Tengah-tengah terhadap akal itu. Tidak berlebihan dan tidak juga meremehkan. Tidak berlebihan seperti ahli filsafat, ya, atau orang-orang Mu'tazilah. Tapi juga tidak merendahkan seperti orang-orang Sufi, ahlul khurafat, yang merendahkan akal. Tapi kita apa? Pertengahan. Ya, pertengahan. Demikian juga beragama dengan mimpi, seperti yang banyak dilakukan oleh orang-orang Sufi. Ya, mereka berdalil dengan mimpi gurunya, kiainya, syekhnya. Jadi, kalau kita ingin kokoh di atas aqidatus salaf, hendaknya bagi kita berpegang kepada sumber beragama yang benar. Dan ini penting. Dan sumber beragama yang benar adalah Al-Quran dan Sunnah, ya, dengan pemahaman salaful ummah. Dan itu sering ditekankan oleh Nabi dalam setiap khutbahnya. Nabi menekankan kepada kita, fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sering ditekankan oleh Nabi kalimat ini? Karena ini adalah sumber beragama. Orang kalau beragamanya dengan sumber yang benar, maka dia akan, ya, lurus dan selamat. Sebaliknya, kalau sumber beragamanya menyimpang, keliru, sesat, ya, maka dia pun akan tersesat dari jalan. Dan di antara kiat agar kita, ya, kokoh di atas aqidatus salaf ashabul hadis, maka hendaknya bagi kita untuk, ya, bersikap wasatiyah, ya, tengahan, tidak berlebih-lebihan dan tidak meremehkan. Dan ini adalah salah satu karakter dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa mereka adalah pertengahan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami menjadikan kalian sebagai umat yang pertengahan. Ai min ghairi ifrat wala tafrit. Pertengahan itu artinya tidak berlebihan dan tidak meremehkan. Ya. Dan sebagian ulama ussalaf mengatakan, tidaklah Allah Subhanahu wa taala, ya, memerintahkan kepada seorang hamba suatu perintah kecuali setan akan menggelincirkannya dengan dua godaan. Godaan yang pertama adalah, ya, ifrat, dan godaan yang kedua adalah tafrid. Oleh karenanya hendaknya bagi kita untuk senantiasa berusaha bersikap pertengahan. Dan inilah salah satu makna dari buku ini, yaitu al-iqtisad fil i'tiqad. Al-iqtisad di sini maksudnya adalah pertengahan. Ya, bahwa akidah ahlul hadis, akidah ahlus sunnah wal jamaah adalah pertengahan, tidak berlebih-lebihan dan tidak apa? Meremehkan. Ya, dan ini salah satu
keutamaan aqidatus salaf ashabul hadis. Ya, mereka misalkan dalam masalah Isa bin Maryam, misalkan mereka tidak berlebihan seperti orang-orang Nasrani yang menuhankan Isa atau menganggap bahwa dia adalah satu dari yang tiga Trinitas, atau mengatakan bahwasanya Isa adalah anak Tuhan. Tapi mereka juga tidak meremehkan seperti orang-orang Yahudi yang menganggap bahwasanya Isa adalah anak zina. Ya. Nah, demikian juga sikap mereka kepada dalam masalah yang lain, misalkan dalam masalah sahabat, mereka tidak seperti orang-orang Khawarij yang mengkafirkan, yang mengkafirkan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau seperti orang-orang Syiah yang mengkafirkan banyak para sahabat. Tapi juga tidak seperti Nasibiyah yang berlebih-lebihan kepada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, demikian juga dalam masalah apa? Dalam masalah fa'ilul kabirah, pelaku dosa besar, Ahlus Sunnah wal Jamaah pertengahan, tidak mengkafirkan pelaku dosa besar seperti yang dilakukan oleh orang-orang Khawarij, tapi juga tidak mengatakan bahwasanya pelaku dosa besar itu mukmin sempurna imannya seperti yang dikatakan oleh Murji'ah. Intinya bahwa akidah Ahlul Hadis adalah akidah yang pertengahan, dan ini yang harus kita upayakan. Ya, kita tidak berlebih-lebihan dan tidak meremehkan. Taib. Sebelum kita masuk kepada kitab ini, kitab Aqidatul Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi, ada baiknya kita mengenal dua hal. Dan ini yang harus kita ketahui sebelum kita mengkaji semua buku. Antum kalau mau ngaji kitab apapun, entah Arba'in Nawawi atau Salasatul Usul atau kitab-kitab yang lain, maka kenali dua hal. Karena tak kenal maka tak sayang. Kenali dua hal. Yang pertama adalah penulis buku tersebut. Dalam hal ini adalah Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi. Yang kedua adalah kitabnya. Kita lebih mengenal tentang kitabnya. Taib. Adapun penulis buku ini yaitu Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi, nama aslinya adalah Abu Muhammad Abdul Ghani bin Abdul Wahid ibnu Ali ibnu Surur ibnu Rafi ibnu Husain ibnu Ja'far Al-Maqdisi Ad-Dimashqi As-Salihi. Jadi dia dari Damaskus. Damaskus itu di mana? Syam. Di Syam. Jadi nama beliau adalah Abdul Ghani. Penulis kitab Umdatul Ahkam. Yang disyarah dengan kitab Taisirul Alam dan yang lain-lainnya. Tapi beliau dilahirkan di pada tahun 544 Hijriah. Beliau banyak belajar dan berkelana dalam menuntut ilmu. Jadi ini kebiasaan para ulama. Kata Imam Ahmad, ar-rihlatu fi talabil hadis sunnatu man salaf. Berkelana untuk belajar hadis, mencari hadis, itu adalah kebiasaan para salaf. Termasuk antum mondok seperti ini, mudah-mudahan termasuk rihla fi talabil ilm. Kita melakukan perjalanan untuk mencari ilmu. Ini kebiasaan para ulama. Dahulu beliau belajar dari para ulama di Damaskus, di Iskandaria, di Baitul Maqdis, di Mesir, di Baghdad, di Asbahan, dan banyak negeri-negeri lainnya. Jadi kalau antum bisa sebanyak mungkin belajar kepada para ulama di berbagai negara, misalkan, itu lebih bagus. Karena semakin banyak guru, semakin banyak tempat yang kita lalui untuk belajar, maka itu akan memperbanyak perbendaharaan pengetahuan kita dan pengalaman kita. Bahkan ada sebagian
ulama pernah mengatakan, idza aradta an ta'rifa khata'a ustadik fajalis ghairahu. Jika kamu ingin tahu kesalahan ustadzmu, maka belajarlah dari ustadz yang lain juga. Supaya kita tidak taklid kepada seorang ustadz. Kalau antum belajar cuma satu ustadz saja, satu dua ustadz saja, antum nggak tahu kekeliruannya. Tapi kalau antum belajar kepada ustadz-ustadz yang lain, ya, maka kita bisa mengetahui. Ya, dan ini penting supaya kita tidak fanatik. Kita tidak boleh taklid kepada ustadz, ya, siapapun. Bahkan kepada ulama kita tidak boleh taklid. Beliau banyak belajar kepada para ulama, di antaranya adalah Al-Hafidh Abu Tahir As-Silafi. Ini seorang ulama ahlul hadis yang terkenal, Abu Tahir As-Silafi, ya, dengan mengkasrah sin. Demikian juga belajar kepada Al-Hafidh Abu Musa Al-Madini. Beliau juga belajar kepada Abdul Qadir Al-Jili. Abdul Qadir Al-Jili yang terkenal Al-Jailani. Ya, ini salah satu gurunya beliau juga. Karena Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu dari sisi madhab adalah madhab Hambali. Ya, madhabnya Hambali, sama seperti Abdul Ghani Al-Maqdisi. Taib. Adapun di antara muridnya, ya, muridnya Abdul Ghani Al-Maqdisi banyak, di antaranya adalah Muwaffaq Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Ya, yang terkenal, penulis kitab Lumatul I'tiqad, Ibnu Qudamah, ya. Demikian juga Al-Hafidh Adz-Dhiya Al-Maqdisi. Ini juga salah seorang ulama, ya, terkenal di kalangan ahlul hadis. Dan Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi adalah seorang ulama yang luas ilmunya, terutama dalam bidang hadis. Dalam bidang hadis. Beliaulah yang punya kitab Al-Kamal fi Asma'ir Rijal, yang kemudian diringkas oleh Al-Mizzi Tahdzibul Kamal. Tahdzibul Kamal aja kalau nggak salah 20 jilid. Itu ringkesannya. Bayangkan aslinya seberapa itu. Ya. Al-Kamal fi Asma'ir Rijal. Kemudian diringkas jadi Tahdzibul Kamal oleh Al-Mizzi. Tahdzibul Kamal diringkas lagi oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadinya Tahdzibut Tahdzib. Tahdzibut Tahdzib diringkas lagi. Jadinya Taqribut Tahdzib. Ya, Taqribu At-Tahdzib. Taqribut Tahdzib diringkas lagi. Jadinya Khulasatut Tadhib. Ya. Ala kulli hal, kitab ini yaitu Al-Kamal fi Asma'i Rijal menunjukkan tentang kemahiran dan keluasan ilmu penulis kitab ini, yaitu Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Beliau bukan hanya pintar dalam masalah ilmu, beliau juga adalah seorang yang ahli ibadah. Dan ini faedah penting bagi kita ayyuhal ikhwah, bahwa kita dalam belajar tentu bukan hanya teori, bukan hanya ilmu, tetapi yang lebih penting daripada itu adalah bagaimana kita mengamalkannya. Ya, termasuk dalam masalah akidah. Akidah itu bukan hanya sekedar bagaimana nanti kita bisa membantah ahlul bid'ah, ya, tidak. Tetapi bagaimana akidah ini membuahkan amal saleh pada diri kita, pada akhlak kita. Ya. Kata Imam Ibnul Qayyim, kullu ilmin la yazidul imana quwwatan wa thabatan fahuwa madkhul. Setiap ilmu yang tidak menambah imanmu, yang tidak menambah amalmu, maka itu adalah ilmu yang ternoda, ilmu yang palsu. Maka kita di samping menuntut ilmu, kita harus iringi juga dengan amal, ya. Dan beliau ayyuhal ikhwah adalah seorang yang sangat bersemangat, ya, dalam menulis kitab-kitab, ya, di antaranya tadi Al-Kamal fi Asma'i Rijal. Kemudian kitab yang terkenal beliau juga adalah Umdatul Ahkam. Umdatul Ahkam, ini hadis-hadis tentang fikih. Ya, di kita sudah pernah kita kaji di ma'had kita atau di kurikulum kita juga. Salah satunya adalah Taisirul Alam, itu syarah dari Umdatul Ahkam oleh Abdul Ghani Al-Maqdisi. Ya, ada juga buku ini yaitu Al-Iqtisad fil I'tiqad, atau buku-buku yang lain banyak sekali. Di antaranya Mukhtasar Siratir Rasul,
Beliau juga punya buku tentang sirah Rasul dan al-ashrah al-mubasysyirin bil jannah, ya, tentang 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Dan saking semangatnya beliau, ayyul ikhwah, dalam ilmu, dalam menulis, disebutkan dalam biografinya bahwa beliau buta karena banyak baca. Di akhir hayatnya beliau apa? Buta karena banyak apa? Baca. Ya, beliau orang yang sabar dalam dakwah, dalam menulis, dalam menuntut ilmu, ya, sampai-sampai orang-orang ahlul bid'ah benci kepada beliau. Ya, pernah suatu saat beliau dipanggil oleh pemerintah saat itu, ya, dan ditanya, karena orang-orang ahlul bid'ah ini memprovokasi pemerintah supaya beliau dihukum, dipenjara, ya. Tetapi alhamdulillah pemerintahnya tidak gegabah memanggil beliau. Kemudian, benarkah kamu berakidah seperti ini? Dan apa landasanmu? Ya, ya, benar. Saya berakidah bahwasanya Allah di atas langit. Saya punya dalil begini. Bahwa Allah SWT turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir karena begini dan begini. Beliau sampaikan dalil-dalilnya, Quran dan hadis. Lalu kata pemimpinnya, orang yang memiliki dalil dari Al-Quran dan Sunnah, bagaimana saya akan menghukumnya? Bagaimana saya akan memenjarakannya? Padahal, ya, landasannya, argumennya adalah dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya beliau pun dibebaskan. Ya, nah, jadi kelakuan ahlul bid'ah sejak dulu sampai sekarang begitu, memprovokasi, ya, para pemerintah agar ulama-ulama ahlus sunnah di penjara, dihukum. Tapi, ya, para ulama, masya Allah, sabar, ya, karena yang mereka cari adalah ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, beliau kemudian meninggal dunia setelah perjalanan yang panjang pada hari Senin tanggal 23 Rabiul Awal pada tahun 600 Hijriyah. Ya, pada tahun 600 Hijriyah. Baik. Adapun buku ini ayyuhal ikhwah, tercetak dengan 2 judul. Judul yang pertama adalah Aqidatul Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi. Ini yang terkenal, ya, yang terkenal, Aqidatul Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi. Adapun tercetak juga dengan judul yang lain, yaitu Al-Iqtisad fil I'tiqad. Al-Iqtisad fil I'tiqad. Ya, ini dengan tahqiq Syekh Dr. Ahmad Al-Ghamidi. Kalau yang pertama Dr. Al-Basri, ya. Dua-duanya tercetak dengan 2 judul, Aqidatul Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi, dan tercetak juga dengan judul Al-Iqtisad fil I'tiqad. Dan buku ini sudah disyarah oleh para ulama. Di antara yang mensyarah buku ini, di antaranya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad. Dia punya buku Tadhkiratul Mu'tasi, Syarhu Aqidatil Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi. Ya. Di antara yang mensyarah juga adalah Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi. Ini murid senior Syekh bin Baz. Ya, beliau punya buku Al-Irsyad li Syarhi Kitabil Iqtisad fil I'tiqad. Ya. Nah, dan alhamdulillah kita pernah belajar buku ini, ya, dahulu di Markas Syekh Ibnu Utsaimin bersama guru kita Syekhuna Dr. Khalid bin Abdullah Al-Muslih hafizahullah taala wa ra'ah, ya, murid senior dan menantunya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Insyaallah taala kita akan murajaah bersama, ya, belajar mengkaji kitab ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu yang bermanfaat bagi kita dan meneguhkan akidah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.